Welcome to Bethlehem Bible Talks. Sapaan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan GMI Bethlehem. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kita masih terus membahas kitab Mazmur dan hari ini kita sampai ke Mazmur 132. Dan saya beri tema di mana Tuhan dapat tinggal hari ini. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita akan mendatangkan sebuah perubahan yang besar. Tuhan melenyapkan semua kegelapan dalam hidup kita. Namun ada kalanya saat pergumulan hidup begitu berat, kita bertanya kepada Tuhan, kapan Tuhan saya mendapat kunjungan dari Tuhan? Apakah Tuhan hanya datang, berhenti, dan tinggal dengan orang-orang tertentu saja? Apa yang bisa membuat Tuhan berhenti dan tinggal dalam hidup mereka? Nah, Mazmur ini mengisahkan kerinduan Daud untuk membangun tempat kediaman Allah. Jauh sebelum Salomo membangun bait sucinya yang megah itu. Daud bersemangat untuk melakukan hal ini sehingga ia berkata, "Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang pertiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tertidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap, sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk Yang Maha Kuat dari Yakub." Meskipun akhirnya Salomo lah yang membangun bait suci, Daud tetap akan selalu dikenang karena hasrat dan kesungguhannya akan kehadiran Allah. Daud telah berusaha keras untuk membawa tabut Tuhan ke Yerusalem dan mempersiapkan semua bahan dan tenaga ahli yang dibutuhkan untuk membangun bait Allah. Dan pada akhirnya, Tuhan sendiri yang berjanji untuk mendirikan tahta bagi keturunan Daud, yaitu Mesias atau yang diurapi, dan segala berkat Allah mengalir kepada umatnya. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi. Nubuat dan janji ini telah digenapi dalam diri Yesus Kristus. Dan kita menantikan kegenapan seluruh janji Allah pada waktu Kristus datang kedua kali kelak. Hari ini, Tuhan tidak lagi membutuhkan bait suci duniawi untuk hidup. Allah telah memilih Sion untuk tempat tinggalnya. Sion di sini bukan hanya kota fisik Yerusalem di Gunung Sion, tetapi juga mengacu pada Yerusalem baru dan Sion sorgawi. Dia merindukan saudara dan saya sebagai bait sucinya untuk menjadi tempat kediamannya, yaitu dalam hati dan pikiran kita. Dia rindu untuk menulis hukum kasih-Nya di hati kita dan mengutus Roh Kudus-Nya untuk hidup di dalam diri kita. Di manakah Tuhan bisa tinggal hari ini? Yesus berkata, "Lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku." Bukalah hati kita untuk Tuhan. Jadikan hidup kita, keluarga kita, dan pelayanan kita tempat kediaman Tuhan. Untuk apa memiliki gedung gereja yang besar, pelayanan yang hebat, tanpa kehadiran Tuhan? Itu sama halnya dengan masa di mana tabut Allah sedang dirampas bangsa Filistin, beribadat tanpa kehadiran Tuhan. Ketika kehadiran Tuhan itu nyata melalui kehidupan kita, maka yakinlah terobosan besar akan terjadi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, jadikan hidup kami sebagai tempat kediaman-Mu. Ketika hidup kami menjadi tempat kediaman-Mu, maka hidup kami akan memancarkan kasih dan berkat Tuhan yang boleh memberkati dan menolong banyak orang, sehingga nama-Mu akan dipermuliakan. Berkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Berkati dalam seluruh aktivitas kami, sehingga apapun yang boleh kami lakukan, Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa.